Mati lo mati. Kok lo yang kaget? Kan gue yang harusnya kaget. Kenapa jadi kaget diri sendiri ya? Lu serem muka gue. Mbak Nur ngapain sih? Gue khawatir tuh sama Mas Alif, keadaannya gimana. Kenapa emang dia? Kan sakit. Atau dia sebenarnya kangen kali sama gue ya. Tapi maksain masuk. Dia sakit masih masuk? Buset, nekat banget sih tuh orang. Oh, jangan-jangan dia cuma mau ketemu Mbak Natasha kali. Sembarangan lu Natasha sama Natasha. Ngapain dia mau ketemu PRJ? Kalau ketemu PRJ mah itu... Mau bikin bajar di PRJ. Ya, RPJ. Lagi namanya susah banget ya. Satu percayaan Jakarta. Ya, tapi kan kalau sama Mbak Natasha mah cuma urusan pekerjaan doang. Profesional. Kalau sama gue kan beda urusannya. Urusannya urusan hati, kangen. Iya. Lagian Mbak Nur nih mohon maaf ya. Mbak Nur itu mimpinya terlalu tinggi. Awas hati-hati kalau jatuh, jeledak, benjol di segini nih. Oh berani, berani lu ya sama gue ya. Aduh, kualat dah tuh. Kualat. Mbak Nur ngomong saya jadi mules nih. Kata gue apaan bikin lu mules? Izin ya. Mau kemana? Toilet. Gue dulu. Ih toiletnya kan nyampur, Wildan. Gue dulu. Jadi untuk berikutnya saya akan ajukan jadwal sidang untuk ke pengadilan dan kemungkinan di sidang berikutnya itu akan menghadirkan saksi-saksi pendukung dari kedua belah pihak. Saya aja cukup kan Mbak? Lagian memang dari awal pernikahan mereka memang udah gak harmonis. Jadi gak perlu itu keluarganya Reni, ya kan Ren? Nggak bisa Bu, harus ada 2 saksi minimal. Dan nggak bisa sih buat ibu sendiri. Ya udah kalau gitu nanti saya panggil pembantu saya untuk datang menjadi saksi. Mbak Reni udah ada pengacara? Saya nggak ada uang buat bayar pengacara, jadi saya urus semuanya sendiri. Oke, untuk nextnya nanti Mbak Reni didampingi oleh Kentos ya sebagai pengacaranya Mbak Reni. Aduh, Mbak, nggak usah, beneran saya nggak ada uang buat bayarnya. Gratis, nggak usah bayar. Loh Mbak kok malah menyiapkan pengacara dari kantor Mbak sendiri sih? Gratis lagi? Nggak bisa dong? Gini, kantor kami itu selalu melihat kasus itu dari 2 sisi. Nggak cuma mencari keuntungan, tapi kita juga melihat sisi kemanusiaannya. Kalau saya sih, saya nggak tega ngeliat Mbak Reni dengan bayi sekecil itu mondar-mandir ke sidang bolak-balik dan selain memperlama persidangan, saya nggak tega kalau saya. Jadi dengan adanya pengacara bisa mewakili Mbak Reni kalau nggak bisa hadir ke sidang sampai menunggu hasil keputusan hakim. Serah Mbak aja deh. Ayo Boy, kita pulang aja. Cuk. Mbak, saya mau ucapin terima kasih ya Mbak. Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Saya benar-benar ngerasa kalau saya berjuang sendirian demi anak ini. Gak apa-apa Mbak Reni, yang penting Mbak Reni semangat dan bisa fokus merawat bayinya. Terima kasih Mbak. Menurut saya Bu, Mbak Reni nanti pulangnya ada yang jemput apa gimana? Saya naik taksi online. Kalau kayak gitu saya pamit dulu ya. Gitu ya? Iya. Kalau kita hati-hati ya Mbak. Oh sayang. Tuh. Hati-hati ya Mbak. Mari Mbak. Salam. Mas Alif ini kok bandel banget ya? Katanya sakit, kok masuk? Padahal tadi saya udah bilang loh, saya bisa mundurin mediasinya besok. Ya gimana ya Mbak, saya ini kan mediator freelance di sini. Dan kemarin saya sudah banyak izin, ambil cuti juga karena ngurus ibu saya dan pemakaman ibu saya. Jadi saya nggak enak sama Pak Usman. Dan kalau mediasi ini saya mundur-mundurkan lagi juga nanti akhirnya numpuk. Jadi ya lebih baik kita selesaikan sekarang aja. Saya nggak apa-apa kok. Ya dan kalau Salif. Mas, Kenapa Mas? kenapa Mas pusing? Apa? Wow, Mbak.
Saya mau izin pulang dulu. Gitu. Ya. Mas, mantap. Kelingan. Lu ciloko nih. Kelingan ya, Mas. Iya. Aduh, bahaya ini. Mbak, kita bantuin ya, Mbak. Iya. Ayo, Mas. Dianterin ya. Pelan-pelan, Mas. Ayo. Mbak, dibuka pintunya, Mbak. Ya, sebentar, Nggak Mas. bisa buka. Iya. Ya, sebentar ya, Mas. Sebentar. Tunggu saya dari sana. Loh, Mas. Aduh, salah. Sabar dulu, Mas Alif, sabar dulu. Tuh, Mas Alif. Buru-buru banget. Iya. Awas kepala. Ya. Jagain, Mbak. Wow. Tos, Ya, ini gimana? jangan dilawan. Biarin aja. Mbak Nat jagain Mas Alif, biarkan Tos yang nyetir, ya. Kuncinya mana? Siap semua ya? Siap. Yuk, Mas, geser Mas. Udah di sini dong, Tos. Maaf. Panik Mbak. Aduh, panik aku nih. Iya Mbak. Pinggir bang. Nah, nyampe Nay. John. Alhamdulillah. Punten sebentar ya, Nay cuman sebentar aja nganterin cateringnya. Tapi jangan lama-lama Nay. Iya nggak lama, sebentar aja. Beneran jangan lama nih soalnya motor boleh nyewa nih ya. Iya, tunggu sebentar ya Bang John, nih nganterin dulu ya. Iya. Permisi. Mbak Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lehernya masih sakit ya Mbak? Menurut Mbak Inaya gimana? Kan masih pakai ini, bantal leher. Masih sakit lah. By the way, ngapain sih kemari kan? Catering kan udah cancel. Iya, saya teh tahu. Saya kesini cuma mau ngasih makan siang Mas Alif. Pilih kasih Mas Alif doang yang dikasih makan. Kan yang masak catering bukan cuma Mas Alif. Tapi kan Mbak Nur teh udah cancel cateringnya. Iya sih, tapi peka gitu loh. Mas Alif ini mana ya Mbak? Tahu. Coba saya telepon deh. Gak diangkat Mbak Nur. Mbak, punten ini mah. Kalau saya minta tolong untuk cekin Mas Alif di ruangan, boleh? Udah nggak bawain makanan, nyuruh orang sakit lagi. Ntar. Kok Mas Alifnya kagak ada? Masa tadi ngobrol sama klien? Mana Tasya masih Kento juga nggak ada. Mana ya? Mas Alifnya nggak ada? Nggak ada. Aduh, geleng-geleng sih Mbak Inaya. Punten. Nggak ada Mas Alifnya Mbak, udah pulang kayaknya. Ya udah tuh kalau gitu saya pamit ya. Iya, kalau mau ngasih makanan kan nggak boleh diambil lagi tahu, terborok sikutan. Ya, buat Mbak Nur aja gitu ya. Iya kan lagi sakit. Ya. Semoga cepat sembuh ya Mbak ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gokil juga nih. Nur. Aduh, Bapak harus ngomong apa ya? Ya intinya sih Bapak ya terima kasih udah nganterin kemari. Biar karena kebaikan adek, Allah yang balas. Jadi malu ada. Sampai kok gitu asam uratnya naik ya? Bisa Pak? Perkenalkan saya Kentos, Yon Sewu Pak Haji. Enggak. Iya. Kasihan ya Pak, Alif sampai sakit kayak gini. Kan sebelumnya dia suka bolak-balik ke apotik.
Nah terus ngurusin pemakaman gimana? Orang nggak bisa sakit. Ini Tamagotchi, Pak. Oh iya itu yang dikasih sama emaknya si Ali pergi masih kecil. Dari pagi saya baru aja bangun, tetap aja itu aja yang dipegang sama dia. Kayak anaknya gitulah. Mungkin masih kangen sama ibunya ya, Pak. Ya mungkin kalau seperti itu sih pasti iyalah. Kalau saya pikir-pikir jadi kesian juga tuh anak saya si Ali. Anak semata wayang. Ditambah lagi ibunya pergi udah lebih dari 20 tahun. Yang anehnya baru aja ketemu bulan sebulan. Ya namanya umur kekuasaan tua meninggal. Pak, maaf ya, saya harus balik ke kantor. Sama Kentos juga. Iya. Apa ini? Pak Haji, Kenapa? mau permisi, mau balik dulu. Ya udah, apa nggak makan di sini aja nginep gitu? Yang ada darah tinggi nanti. Iya, Yuk, balik yuk. Yuk, gimana kuasa anter? Gak usah, Bapak di sini aja temenin Alif, Pak. Bener nih. Iya, Emang berani pulang? berani Pak Haji. Ya udah, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Mas Kentos kemana sih? Masa habis nganterin Mas Alif langsung kagak ada kabar? Janji yang mau bilang, aku anterin baby gemoy setiap hari. Pujaan hatiku, biji matahariku, kret. Dan mau pulang aja susah dihubungin. Git, saya mau kamu bantuin Kentos jadi pengacara Reni. Saya nggak mau ada yang lebih diuntungkan di sini. Dan kamu pastiin bahwa semua dapat haknya masing-masing. Terutama soal hak asuh anak dan biaya bulanan anak. Karena Reni lebih berhak mendapatkan itu. Iya Mbak. Siap, Mbak. Cahaya hidupku. Pacar. Maaf, Mbak. Izin angkat. Permisi. Weh. Loh, gimana toh ya? Mesti ngedrop lagi nih, gimana sih? Nur pasti marah kalau nggak diangkat ini. Git, nanti aku pinjam HP-mu ya, Git. HP-ku ini gampang error. Suka ngedrop, soalnya aku sering ngejatuhin. Boleh ya, Git? Boleh lah, boleh please. Atau Git, boleh ya, Git? Iya. Makasih ya, Git. Makasih. Tos, Ya. cahaya hidupku tuh si Nur. Angkat kek Mas. Ih, nyambung tapi langsung gak aktif. Gimana mau ngangkat derajat orang tua, ngangkat teleponnya susah lu Kentos. Elah, awas aja lu. Gak bakal gue izinin lu ngintipin gue lagi kalau mandi. Main ganti-ganti nama orang aja, Tos. Bukannya gitu, Nur kan emang artinya cahaya. Iya, tapi itu loh di belakangnya ada kata-kata hidupku. Alay tau nggak? Ih, wow. Oh, ketahuan ya, kamu tuh emang gak berpengalaman dalam dunia percintaan. Tak kasih tahu, pentingnya nama kontak seseorang dalam HP kita itu ditentukan sesuai kedudukan mereka di hati kita. Ya kan, Mbak? Loh kan? Iya. Asal kamu tahu ya, Git. Dulu hidupku sebelum kenal Nur, semuanya penuh dengan kegelapan. Namun, setelah Nur masuk dalam hari-hariku, hidupku penuh dengan warna. Aku jadi lebih semangat. Beda sama hari-hari yang sebelumnya. Asal kamu tahu, Nur bagiku itu segalanya. Makanya nggak salah kan kalau aku kasih nama cahaya hidupku.
Aku juga kepengen nama kita menjadi Kenur, Kentos, dan Nur. Wow, gokil kan? Ih, apaan sih, Tos? Disingkat-singkat kayak gitu.